Kesempatan kedua. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 226-230 Jatuh Cinta. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, Lu Chen datang, terengah-engah. Di mana Elder Sword? Yin. Hui segera menghampiri kakaknya, yang sudah lama tidak dilihatnya. Dia tidak sabar untuk menunjuk ke pesta itu dan berkata dengan bangga, "Ayo, saya akan memperluas wawasan Anda." Bagaimana itu? Pernahkah Anda melihat Elder Sword memeluk seorang gadis untuk menari? Pernahkah Anda melihatnya begitu sopan? Pernahkah Anda melihatnya tersenyum begitu cabul? Itu semua saya sadari. Lu Chen telah berada di pesawat selama setengah hari, dan dia bergegas segera setelah turun dari pesawat. Ketika dia mendengar Hudson Yin ditelepon bahwa ada kejadian langka, dia begitu bersemangat hingga dia mulai bergegas. Namun, ketika adegan itu terjadi di hadapannya, Lu Chen masih tidak bisa mempercayainya. Dia mengusap matanya dan mencubit Hudson Yin dengan keras. Ya Tuhan, apakah ini masih saudaraku yang berwajah dingin, sombong, dan jahat, Henry Sword? Siapa yang hanya ingin bekerja seumur hidupnya? Apa kamu yakin? Hudson Yin tersentak kesakitan dan menamparkan kepala Lu Chen. Apa yang perlu diragukan? Anda harus mencubit diri Anda sendiri. Jangan takut, bodoh. Hudson Yin telah berhubungan dengan Sania Dingley selama beberapa waktu sekarang. Dia juga mengetahui beberapa trik kotor Henry Sword selama periode ini. Hudson Yin sudah terbiasa dengan hubungan dan suasana mereka berdua. Dia bahkan bisa menggunakan Sania Dingley untuk memprovokasi Henry Sword. Itu adalah metode yang telah dicoba dan diuji. Lin Si terlahir dengan wajah dingin. Dia masih memusuhi dan berprasangka buruk terhadap Sania Dingley, jadi dia tidak ingin melihat mereka bersikap manis. Hanya Lu Chen, dari saat dia menerima berita itu dan bergegas kembali ke tempat kejadian hingga saat dia menyaksikan transformasi sahabatnya, yang benar-benar tercengang. Lu Chen merasa cemas. Dia meraih Hudson Yin dan ingin pergi. Apa gunanya menonton di sini? Ayo pergi dan temukan Elder Sword. Pergi ke sisinya dan lihat lebih dekat. Lagi pula ini adalah wilayahmu. Hudson Yin mengerutkan kening tak berdaya, tapi dia bisa memahami kecemasan Lu Chen. Lagi pula, dia juga kaget saat mengetahui bahwa mungkin ada cerita antara Sania Dingley dan Henry Sword. Jika ada yang bisa disalahkan, mereka hanya bisa menyalahkan Henry Sword karena terlalu abnormal di masa lalu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya mereka melihatnya menari dengan sangat hati-hati dan lembut bersama seorang wanita. Selain itu, tidak ada keterampilan yang terlibat dalam menari. Jika ini terjadi di lain waktu, Henry Sword akan mencemooh kegiatan semacam ini, mengira itu hanya membuang-buang waktu. Apa gunanya berdekatan dengan seseorang dan berjalan bolak-balik? Bahkan di beberapa pesta malam bisnis, ketika beberapa rekan bisnis, sengaja atau tidak sengaja, mencoba mempromosikan putrinya ke Henry Sword, dia akan mengusir mereka jika dia bisa. Jika dia tidak bisa menolak, dia hanya akan memasang wajah dingin dan melakukan tindakan acuh tak acuh. Tapi lihatlah situasi saat ini. Mata Henry Sword tersenyum lebar hingga garis-garis halus terbentuk di sudut matanya. Siapapun dapat melihat bahwa Henry Sword tampaknya telah kehilangan semua agresivitasnya dan memberikan semua kelembutan dan perhatiannya kepada gadis dalam pelukannya. Dia telah jatuh cinta. Hudson Yin menghentikan Lu Chen dan berkata, "Mengapa kamu belum belajar? Sekarang kamu di sini, akankah dia melepaskanmu ketika dia kembali? Jika kamu mengganggu waktu romantis mereka dan merusak citra Elder Sword di depan Sania Dingley, kamu akan melihat berapa umur Sword akan berurusan denganmu ketika dia kembali." Lu Chen hanya bisa melihat sekeliling dengan cemas. Dia berharap dia bisa menjadi tidak terlihat dan terbang ke sisi Henry Sword untuk menonton pertunjukan. Di sisi lain, pemeran utama pria dan wanita yang menjadi pusat perhatian sangat pendiam. Mereka hanya menari mengikuti alunan musik, namun suasana tak kunjung mendingin. Henry Sword masih memimpin Sania Dingley, dan untuk pertama kalinya, Henry Sword berharap lagunya bisa semakin panjang. Dia tidak tega melepaskan rubah kecil di pelukannya. Tidak mudah mendapatkan kesempatan yang masuk akal untuk dekat dengannya. Dia tidak tahu apakah itu karena perubahan gayanya, tapi Sania Dingley tampaknya tidak terlalu mewaspadainya malam ini. Dia menyetujui ajakannya dan menerimanya secara langsung. Apakah ini berarti dia juga sangat tertarik padanya? Ketika Henry Sword memikirkan hal ini, dia dengan senang hati membawa Sania Dingley selama 2 putaran.
Sania Dingeli menjerit pelan, dan seluruh tubuhnya mengikuti gerakan Henry Sword. Pemandangan di sekelilingnya bergetar dan kabur, dan peti proyek X misterius di depannya terasa panas. Keduanya sangat dekat, dan dia bisa mendengar detak jantungnya yang kuat. Itu bercampur dengan detak jantungnya seperti drum. Bab 227. Perhatian. Dengan suara rendah, Henry Sword menundukkan kepalanya dan bertanya pada Sania Dingeli, "Ada apa?" Sania Dingeli diam sepanjang waktu. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia menjadi kaku, jadi Henry Sword mengira Sania Dingeli sedang tidak enak badan. Tapi siapa yang tahu ketika Henry Sword berbicara, dadanya seperti alat musik, bergetar di telinga Sania Dingeli. Itu bersifat magnetis dan disertai dengan parfum di jas Henry Sword. Sania Dingeli sedikit pusing. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Ini adalah pria dengan selera yang bagus. Sama seperti wangi di tubuhnya, dingin, mendominasi, dan berbahaya. Setelah beberapa saat, Sania Dingeli mengendus aromanya lagi. Dia sepertinya pernah mencium aroma ini di suatu tempat sebelumnya. Ada banyak orang yang memakai parfum, tapi bau unik ini tidak khas. Sania Dingeli yakin ini bukan gaya yang populer, jadi di mana dia pernah mencium parfum yang dingin dan mendominasi ini sebelumnya. Sania Dingeli tidak dapat mengingatnya, tetapi dia merasa pria di depannya penuh dengan rahasia. Asal-usulnya yang misterius, sikapnya yang misterius, dan matanya yang misterius membuat Sania Dingeli secara naluriah ingin menjauh darinya. Orang seperti ini terlalu berbahaya. Meskipun dia memikirkan hal ini, Sania Dingeli tidak dapat menyangkal bahwa pria seperti itu tidak diragukan lagi menarik. Sebelum dia menyadarinya, Sania Dingeli berkata kepada pria itu di detik berikutnya, "Wanginya sangat indah." Setelah dia selesai berbicara, Sania Dingeli menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang sangat ambigu. Ketika seorang pria dan seorang wanita sedang menari bersama, mudah untuk salah paham jika parfum tiba-tiba disebutkan. Wajah Sania Dingeli memerah. Dia tidak peduli dengan rasa malunya saat dia mengangkat kepalanya dan ingin menjelaskan. "Selama kamu menyukainya." Henry Sword tersenyum cerah. Sania Dingeli tidak berani mengangkat kepalanya selama ini. Sekarang dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan Henry Sword sedikit menundukkan kepalanya, wajah mereka sangat dekat. Di depan Sania Dingeli ada senyum tampan dan menawan Henry Sword. Agar dia bisa tersenyum seperti ini juga, pikir Sania Dingeli dalam hati. Dia merasa orang misterius ini hanya akan memiliki wajah tegas atau seringai provokatif. Dia bisa tersenyum begitu cepat dan indah. Sania Dingeli tidak ingin terpesona padanya di depan umum, jadi dia berkedip dan menundukkan kepalanya dalam diam. Henry Sword memandang wanita dalam pelukannya, yang bersembunyi seperti burung puyuh kecil. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apakah dia begitu menakutkan? Dia bahkan tidak berani melihatnya. Sania Dingeli sedikit meronta, mencoba menarik kembali tangannya. "Cukup, berhenti menari." Henry Sword menolak. Dia menggenggam erat pinggang Sania Dingeli untuk pertama kalinya dan tidak melepaskannya. Merasakan penolakan diam-diam Henry Sword, Sania Dingeli sedikit kesal. Dia sudah menari beberapa saat, jadi mengapa dia tidak mau melepaskannya? Dia seharusnya tidak menyetujui dorongan hati tadi. Mereka berdua bahkan tidak mengenal satu sama lain, itu terlalu intim. Tangan Henry Sword awalnya diletakkan di pinggang Sania Dingeli, tapi sekarang dia meningkatkan tekanannya. Sania Dingeli merasa tangan besar di pinggangnya kokoh, membuatnya tidak nyaman. Henry Sword bisa merasakan suasana hati Sania Dingeli, jadi dia menundukkan kepalanya dan membujuknya dengan lembut, "Menarilah denganku sebentar lagi, musiknya belum berakhir." Dia telah memutuskan untuk tidak membiarkan siapapun mengambil Sania Dingeli dari tangannya untuk menari. Siapa yang tahu jika akan ada seseorang yang tidak takut mati yang mencoba meniru dia dan berdansa dengan Sania Dingeli. "Kalau begitu lepaskan aku sedikit," kata Sania Dingeli lembut sambil mengerutkan kening. Henry Sword tertawa dan melepaskan tangannya, yang kemudian kembali menggenggam lembut pinggang Sania Dingeli. "Apakah tanganmu tidak sakit?" Sania Dingeli menghela nafas lega dan bertanya. Dia telah melingkarkan lengannya di pinggangnya selama ini, dan Henry Sword harus memegang lengannya sendiri. Orang biasa pasti sudah lama merasa sakit. Henry Sword tersenyum tipis. Dia adalah gadis yang perhatian. "Ini kehormatan bagi saya," jawabnya dengan dingin. Sania Dingeli tidak mengatakan apapun lagi.
Dia hanya bergoyang bersama Henry Sword, mendengarkan naik turunnya musik di telinganya, dan suasana hatinya menjadi tenang. Sania Dingeli tiba-tiba merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Dia menanyakan pertanyaan yang ingin dia tanyakan, kita pernah bertemu sebelumnya, atau lebih tepatnya, kita harus saling mengenal, bukan? Pertanyaan Sania Dingeli sangat spesifik. Meskipun dia masih tidak dapat mengingat apapun, perasaan familiar yang diberikan pria itu padanya tidak mungkin salah. Dulu memang suatu kebetulan, tetapi lebih banyak lagi kebetulan yang tidak bisa diabaikan. Banyak hal tentang pria ini yang membuatnya merasa seperti ribuan benang terjerat di depannya, seperti awan kabut, nyata dan palsu, dan dia tidak dapat melihatnya. Sania Dingeli tidak menyukai perasaan ini. Tidak peduli tujuannya, dia harus memberitahukan siapa dirinya. Bab 228. Jangan takut. Setelah Sania Dingeli bertanya, dia tidak lagi merasa malu. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Henry Sword dengan serius. Orang selalu berkata bahwa mata tidak akan berbohong. Sania Dingeli ingin melihat wajah asli pria di depannya ini. Henry Sword sangat tenang. Dia selalu tahu bahwa Sania Dingeli pintar. Sebelumnya pada hari itu, dia sedikit kesal karena Sania Dingeli tidak mengenalinya. Tapi sekarang, Henry Sword menyadari bahwa Sania Dingeli sudah merasakannya. Hanya saja rubah kecil ini terlalu berhati-hati, dan dia menahannya sampai sekarang. Dia hanya bertanya setelah dia merasa dia tidak punya niat buruk terhadapnya. Namun, Henry Sword tahu bahwa Sania Dingeli menjadi sangat berhati-hati karena dia telah terluka dan menderita terlalu banyak keluhan tanpa alasan. Dia mungkin sudah memikirkannya dan mengamatinya sejak lama sebelum dia datang untuk menanyakan jawaban yang pasti. Hanya dengan cara inilah dia bisa merasa aman. Kalau tidak, misterinya akan menjadi bebannya. Henry Sword menghela nafas dalam hatinya. Sekali lagi, dia merasakan sakit hati pada wanita muda ini. Namun, Henry Sword tahu bahwa Sania Dingeli adalah orang yang kuat. Dia tidak akan sepenuhnya membuka hatinya jika dia tidak menghilangkan keraguannya. Melihat wajah menawan Sania Dingeli yang seperti bunga dan sepasang matanya yang memikat yang bersinar di bawah cahaya, Henry Sword menjawab dengan nada yang tegas, ini mungkin lebih intim daripada bertemu atau mengenal satu sama lain. Saya harap Anda dapat mengingatnya sendiri. Aku percaya padamu. Ini tidak akan terlalu lama. Jangan khawatir. Melihat mata Sania Dingeli yang sedikit linglung, Henry Sword tersenyum lembut. Saat musik berangsur-angsur mati, Henry Sword perlahan melepaskan cengkeramannya dan mencondongkan tubuh ke telinga Sania Dingeli. Saya di sini, jadi Anda sangat aman di sini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, jangan takut. Setelah mengatakan itu, Henry Sword mundur 2 langkah dan membungkukkan badannya kepada pria lain. Dia membawa Sania Dingeli, yang masih linglung, kembali ke tempat duduknya dan pergi. Yolanda Lee mendekati Sania Dingeli dan bertanya, apa yang kalian bicarakan? Saya melihat Anda saling berbisik di babak kedua. Kalian menjadi akrab satu sama lain begitu cepat. Sania Dingeli mengingat kata-kata Henry Sword dan merasa sedikit tertekan. Pada akhirnya, dia tetap tidak mengatakan apapun padanya. Tapi dia menyuruhnya untuk tidak takut. Ini adalah pria pertama yang mengucapkan kata-kata seperti itu padanya. Wanson Dingeli dari masa lalu dan Wen Xiu dari kehidupan sebelumnya hanya tahu bagaimana mengambil sesuatu darinya. Betapa menyedihkannya hal itu. Pria inilah yang dia bahkan tidak tahu identitasnya yang menyuruhnya untuk tidak takut dan bahwa dia akan melindunginya. Dalam kegelapan, Sania Dingeli merasa bahwa setiap perkataan dan tindakan pria misterius ini sedang memasang jebakan besar baginya, menunggunya jatuh. Semua umpan yang dia keluarkan persis seperti yang diinginkan Sania Dingeli. Sania Dingeli tersenyum dan memandang Yolanda Lee. Dia rubah yang licik. Yolanda Lee bingung. Dia tidak mengerti teka-teki apa yang dibicarakan wanita muda itu. Henry Sword pergi seolah menyelesaikan tarian dengan Sania Dingeli adalah satu-satunya misinya malam ini. Wen Xiu, yang berada di antara kerumunan, memperhatikan punggung Henry Sword saat dia pergi. Matanya dipenuhi kewaspadaan. Grup festival memang mengatur eks misterius ini. Dia memang memiliki kekuatan untuk mengancamnya. Wen Xiu bangga. Dia awalnya datang untuk mengikuti pertunjukan ini untuk menjadi juara. Sejauh mata memandang, tidak ada yang lebih baik darinya dan lebih sesuai dengan selera penggemar saat ini. Selama dia mendapat cukup perhatian dan popularitas, akan mudah baginya untuk menjadi pemuda terkenal.
Oleh karena itu, Wen Xiu dengan cerdik memilih untuk mengungkapkan niatnya secara langsung kepada Sania Dingeli di atas panggung, berharap dapat bergabung dengan tim Sania Dingeli. Wen Xiu dapat melihat dengan jelas bahwa Sania Dingeli bukanlah orang yang sedih di mata orang lain. Dia penuh panas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun sumber dayanya sangat buruk dalam beberapa tahun terakhir, dan penonton memarahinya karena tidak memenuhi harapannya, tidak ada yang berani mempertanyakan kecantikannya. Saat Sania Dingeli mengungkap skandal keluarganya, sakit hati dan rasa kasihan yang dirasakan para penggemar dan orang yang lewat terhadap Sania Dingeli sudah cukup untuk membantu Sania Dingeli bangkit kembali. Pada saat ini, mereka yang menyinggung Sania Dingeli dan meremehkannya adalah orang yang paling bodoh. Berani-beraninya mereka meremehkan wanita cantik yang telah menjadi terkenal sejak dia masih muda, dan semakin populer dia, semakin banyak orang yang memarahinya. Beberapa orang dilahirkan untuk menjadi fokus industri hiburan, dan mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Wen Xiu juga sangat yakin bahwa dia adalah orang seperti itu. Oleh karena itu, dia memasang semua taruhannya pada Sania Dingeli. Meski jago menyanyi, ia tidak memilih Simen Chen yang punya kemampuan vokal lebih baik. Ini karena terlalu banyak orang yang bisa menyanyi di tim Simen Chen. Bahkan jika dia luar biasa, dia akan ditekan dan tidak terlalu istimewa. Terlalu sulit untuk mempunyai topik untuk dibicarakan. Dia mungkin juga bergabung dengan tim Sania Dingeli. Dia tidak hanya populer, tapi dia juga bisa menjadi salah satu anggota timnya yang paling cakap. Dia akan memiliki banyak waktu di layar. Selanjutnya, Wen Xiu punya pemikiran lain. Bab 229. Sania Dingeli yang licik dari Wen Xiu terlalu cantik, dan pengalaman masa lalunya menunjukkan bahwa dia tidak cerdas. Dia telah ditindas oleh sepasang orang tua non-biologis selama bertahun-tahun dan dipaksa ke kantor polisi oleh saudara perempuan pembuat teh hijau. Wanita seperti ini tidak diragukan lagi sangat baik, tapi dia juga lemah. Wanita yang baik hati dan lemah adalah yang paling mudah untuk dihadapi. Wen Xiu sedang merencanakan, berpikir bahwa dengan penampilannya, dia mungkin bisa mendapatkan bantuan Sania Dingeli. Ketika saatnya tiba, dia diharapkan mengandalkan sumber daya dan koneksinya di industri untuk mendapatkan bantuan. Siapa yang akan menyebut perlakuan seperti itu ketika mereka baru saja memasuki industri ini? Wen Xiu mengakui bahwa dirinya tampan dan pandai membujuk orang. Terlebih lagi, Sania Dingeli sangat cantik. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak akan dirugikan, jadi sebaiknya dia bertaruh. Namun, Wen Xiu tidak pernah menyangka orang X yang misterius muncul begitu saja. Wen Xiu merasakan krisis ketika dia melihat orang X yang misterius itu juga bergabung dengan tim Sania Dingeli. Di pesta malam ini, melihat Sania Dingeli menerima undangan orang misterius X untuk menari, keduanya dengan intim menyelesaikan seluruh lagu, dan bahkan berbisik tanpa henti, Wen Xiu sama cemasnya seperti semut di wajan panas. Mungkinkah orang X yang misterius ini memikirkan hal yang sama dengannya dan berencana untuk pindah ke Sania Dingeli? Dan dia telah memanfaatkan kesempatan itu. Sungguh penuh kebencian. Begitu saja, pesaing kuat muncul dalam rencananya yang sempurna. Kesuksesan yang tampak begitu dekat dengannya kini dalam bahaya. Wen Xiu panik. Orang X yang misterius ini sama sekali berbeda darinya, tetapi Sania Dingeli tampaknya tidak merasa jijik padanya. Dia bahkan rela berhubungan dekat dengannya. Bagaimana dia bisa menarik perhatiannya? Wen Xiu mengertakkan gigi, tidak mau menyerah. Dia tidak peduli dengan tatapan orang lain saat dia berjalan lurus menuju Sania Dingeli. Sania Dingeli sedang berbicara dengan Yolanda Li. Ketika dia melihat Wen Xiu tiba-tiba muncul di hadapannya, senyuman di wajah Sania Dingeli tidak berubah, tetapi matanya menjadi dingin. Dia bertanya dari kejauhan, ada apa? Senyuman hangat dan ramah terlihat di wajah Wen Xiu. Dia sedikit membungkuk dan mengulurkan tangannya. Dia sengaja mengangkat alisnya dan berkata kepada Sania Dingeli, saya telah menunggu guru Sania Dingeli. Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk mengajak Anda berdansa? Sudut mulut Sania Dingeli melengkung. Musik telah berhenti, tidak perlu. Wen Xiu tidak putus asa. Minta saja grup festival untuk memutar lagu lain. Itu tidak akan menyurutkan semangatmu. Alis Sania Dingeli sedikit berkerut. Ada apa dengan Wen Xiu? Biasanya, dia yang terbaik dalam membaca ekspresi orang, tapi dia tetap bersikeras setelah penolakannya. Setelah memikirkannya, Sania Dingeli mengerti. Ternyata Wen Xiu sejak awal bukanlah orang yang sederhana.
Dia awalnya mengira dia tergoda oleh ketenaran dan kekayaan industri hiburan dan lambat laun menjadi tidak bermoral. Ternyata dia sudah membuat rencana sejak dia masih trainee. Ketika dia melihatnya, dia berpikir untuk menaiki tangga sosial. Sekarang orang X yang misterius telah mengambil inisiatif, dia tidak bisa duduk diam dan mengambil risiko untuk menarik perhatiannya lagi dan lagi. Sayangnya, Sania Dingley tidak memberinya kesempatan ini. Saya lelah, aku tidak ingin menari lagi. Sania Dingley menggelengkan kepalanya dan menolak lagi. Ditolak sekali lagi, Wen Xiu sedikit kesal. Dia dengan canggung menarik tangannya dan melihat semua orang di sekitarnya memandangnya. Wajahnya sedikit merah. Dia diam-diam membenci Sania Dingley karena tidak memberinya wajah apapun. Dia juga membenci Beatrice Stark misterius itu karena berhasil mencapai tujuannya sementara dia gagal. Mungkinkah dia tidak sebaik dia? Namun, di permukaan, Wen Xiu hanya tersenyum menyesal. Ya, orang eks misterius itu menyeretmu menari begitu lama. Dia sangat tidak pengertian. Kemudian, dia menatap Sania Dingley dengan matanya yang agak gelap, secara tidak sengaja mengungkapkan sedikit keluhan. Cukup bagi orang lain untuk menyadari kekecewaannya. Wen Xiu tahu bahwa penampilannya ini akan dengan mudah membangkitkan keinginan untuk melindungi dan mengasihani orang lain. Di masa lalu, di sekolah, banyak gadis yang terpesona oleh penampilannya. Namun, Sania Dingley bersikap seolah dia tidak melihatnya. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saya tidak ingin menari lagi. Dia kurang memberitahu Wen Xiu bahwa dia tidak ingin berdansa dengannya. Tidak peduli seberapa bagus Wen Xiu dalam berakting, ekspresinya juga membeku saat ini. Apa maksud Sania Dingley dengan ini? Dia tersenyum padanya di atas panggung pada siang hari dan menyetujui permintaannya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia memiliki potensi dan terlihat sangat optimis terhadapnya, membiarkan imajinasinya liar. Mengapa sikapnya berubah pada malam hari ketika dia bergabung dengan timnya? Dia sangat dingin dan bahkan sedikit tidak sabar. Wen Xiu tidak ingin meragukan pesonanya, jadi dia hanya bisa menyalahkan eks misterius itu karena telah merenggut perasaan baik San. Pasti seperti ini. Mereka sudah lama berbicara. Mungkin orang misterius itu telah memberi Sania Dingley ramuan menyihir. Sania Dingley sama mudah tertipunya dengan yang dia kira. Dia dibujuk oleh beberapa kata dari orang lain dan menolak untuk berdansa dengannya. Bab 230. Rasa jijik yang tak terhentikan. Yolanda Li juga sedikit penasaran dengan sikap Sania Dingley. Menurut logika, Sania Dingley merasa santai sepanjang hari. Meskipun dia tidak banyak bicara, dia tidak sulit bergaul. Sebaliknya, dia tidak suka pamer, tapi dia adalah gadis yang hangat dan lembut. Itu sebabnya Yolanda Li bersedia mengobrol dengan Sania Dingley dan sesekali membantunya. Yolanda Li mendapat kesan tentang Wen Xiu ini. Dia adalah salah satu yang terbaik dalam pertunjukan bakat ini. Pada siang hari, dia bersinar terang di atas panggung dan sangat pandai menarik perhatian orang. Yolanda Li telah bertemu banyak orang, terutama anak muda seperti ini, yang ingin melakukan debut. Mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu mereka tidak cukup canggih. Ambisi di matanya tidak dapat disembunyikan, tetapi Yolanda Li selalu merasa bahwa ini dapat dimengerti. Siapa yang tidak menginginkan kesuksesan? Memiliki ambisi adalah hal yang baik. Itu berarti dia memiliki dorongan untuk bergegas. Sederhananya, itu berarti dia lebih pekerja keras daripada yang lain. Namun, dia takut dia bisa salah paham dan mengubah ambisinya menjadi kedok yang tidak bermoral. Yolanda Li mengukur Wen Xiu lagi. Anak laki-laki ini tampaknya lebih dewasa dibandingkan peserta pelatihan lainnya. Yang lain belum belajar bagaimana menghadapi ambisi mereka dengan bijaksana dan terkadang membuat orang merasa tidak nyaman. Namun, anak laki-laki di depannya ini sepertinya sudah merencanakan segalanya. Senyumannya yang hangat terlihat seperti dia tidak memperjuangkan apapun, membuat orang ingin melindunginya dan tidak membiarkannya ternoda. Dia menyembunyikan ambisinya dengan sangat baik sehingga Yolanda Li tidak menyadarinya di siang hari. Tapi sekarang, karena penolakan Sania Dingley yang berulang kali, mata Wen Xiu dipenuhi dengan keengganan dan kecemburuan yang kuat, yang tampak agak tidak pada tempatnya di wajahnya yang bersih. Saat dia memandang Wen Xiu dengan penuh arti, Yolanda Li sepertinya menyadari sesuatu. Dia juga mengerti mengapa sikap Sania Dingley berubah begitu cepat. Namun, dia tidak menyangka Sania Dingley begitu pandai menilai orang dan mengetahui sifat bermuka dua Wen Xiu bahkan lebih awal darinya.
Dia mengandalkan pengalaman puluhan tahun dan banyak artis untuk sampai pada kesimpulan ini. Sania Dingeli masih sangat muda, tetapi kemampuan observasinya sangat bagus. Namun, meskipun Wen Xiu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, tidak masalah jika dia menyembunyikannya sedikit. Sejak mengikuti program ini, dia pasti punya ambisi. Bagaimanapun, dia masih muda, dan tidak apa-apa baginya untuk memiliki sedikit pemikiran dan emosi. Bahkan jika Sania Dingeli menyadari sesuatu, sikapnya seharusnya tidak terlalu dingin. Yolanda Li memandang diam-diam dari samping. Dia tidak dapat memahami pikiran Sania Dingeli dan tidak ingin menyela. Di sisi lain, Sania Dingeli mempertahankan sikap acuh tak acuh sambil duduk dengan kokoh di kursinya. Dia tidak berniat menanggapi Wen Xiu dan hanya meninggalkannya di sana. Wen Xiu sangat malu dan menyesal. Dia seharusnya tidak terlalu sabar dan datang ke sini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Tapi sebelum dia datang, bagaimana dia bisa mengira Sania Dingeli akan bersikap seperti itu? Ini baru malam pertama, dan kompetisi belum dimulai. Sikap Sania Dingeli terhadapnya berubah 180 derajat sebagai seorang guru. Bagaimana dia masih memiliki masa depan di timnya? Wen Xiu benar-benar tidak mengerti apa masalahnya. Mungkinkah Sania Dingeli membencinya hanya karena dia berdansa dengan orang X yang misterius? Wen Xiu bingung dan takut. Dia bertanya dengan nada bersalah, Guru Sania Dingeli, kesalahan apa yang saya lakukan? Atau, apakah saya kasar? Tolong jangan marah, aku tidak bermaksud demikian. Sania Dingeli membenci penampilan Wen Xiu yang polos, menyedihkan, dan melekat. Dia pria dewasa, tapi dia selalu bersikap lemah dan menyedihkan. Kebetulan dia sangat menyukai ini di kehidupan sebelumnya, dan kasih sayang munafiknya juga menghancurkannya. Setelah kelahirannya kembali, mau tak mau dia merasa jijik mendengarnya mengulangi hal seperti itu. Ding dan bahkan tidak ingin melihat Wen Xiu. Tangannya memainkan kancing jasnya sambil dengan malas menjawab, kapan aku bilang kamu salah? Saya tidak ingin menari lagi. Anda tidak harus membuat gunung dari sarang tikus mondok. Jangan bilang aku bahkan tidak punya hak untuk menolak. Apakah saya harus bekerja sama dengan Anda? Hati Wen Xiu kembali tenggelam. Sikap Sania Dingeli terlalu aneh. Mungkinkah dia membencinya? Mengapa? Sania Dingeli tahu bahwa dia tidak bisa menunjukkan terlalu banyak. Bagaimana dia akan bermain di masa depan jika dia memadamkan semua antusiasmenya sejak awal? Karena itu, dia menghela nafas dan mengangkat kepalanya. Dia memandang Wen Xiu dan berkata dengan lembut, saya kelelahan. Biarkan aku istirahat, oke? Anda adalah anggota tim saya, jadi kita akan memiliki banyak kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Singkatnya, dia berusaha menghibur Wen Xiu.